Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mohon maaf ini bulan puasa. Ya. Alhamdulillah. Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih atas selalu melibatkan kami perguruan tinggi di dalam berbagai hal yang terkait dengan bagaimana kita bersama-sama membangun daerah ini dalam hal ini Kota Bau. Yang saya hormati Pak Wali Kota, Bapak-bapak dari tim penilai Bappenas dan tim penilai independen, Bapak dari mewakili DPR, Bapak Ibu dari Kepala UPD, mitra kami dari Universitas Muhammadiyah, dan seluruh hadirin yang sama saya melihatkan. Langsung saja kami menyampaikan hal yang mungkin terkait sebagai masukan untuk memberi informasi yang lebih komprehensif tentang bagaimana tim penilai ini bisa betul-betul menuliskan objektif tentang apa-apa yang menjadi prasyarat penilaian bahwa Bau ini sudah bergerak maju dengan indikator-indikator yang memang sudah ditetapkan seperti itu. Nah, pertama dari segi capaian pembangunan, nah saya pikir data-data angka-angka yang sudah disajikan oleh Bapeda pada saat presentasi kemarin di Bappenas, saya kira sudah baik angka-angka makro, angka-angka kinerja pada daerah, angka-angka kinerja makroekonomi daerah dan seterusnya, saya kira sudah pasti ada itu. Tapi tentu angka-angka capaian pada daerah maupun kinerja daerah secara keseluruhan, saya kira bukan hanya kerja eksekutif dalam menimba Bapeda yang itu kerja, tetapi kami selalu dilibatkan secara teknokratik untuk bagaimana merumuskan kebijakan-kebijakan yang nanti berimplikasi pada program-program apa, kegiatan apa yang dieksekusi di pemerintah daerah untuk 1 tahun anggaran itu. Tetapi kami dari sisi bagaimana menarasikan, mengargumentasikan tentang isu-isu besar, kalau itu ditarik lebih turun ke bawah menjadi program dan kegiatan yang lebih bisa menjawab persoalan-persoalan sasaran yang ada. Jadi sasaran ekonomi makro saya kira kita selalu dilibatkan bahwa angka yang memang pada saat COVID itu memang minus, tapi hanya 1 tahun setelah itu sudah bangkit. Dan kalau kita amati dari sisi akademisi bahwa mungkin salah satu daerah yang cepat bangkit di dalam hal menggerakkan ekonomi daerah, dan itu terlihat di dalam data-data statistik kita di dalam pertumbuhan itu adalah Bau. Kalau tidak salah sudah 4% lebih. Ya, apalagi di tahun yang sudah ada ini sudah merangkak ke atas terus. Nah, tentu ini adalah kontribusi dari sektor-sektor yang bisa memberi terhadap pertumbuhan itu, yaitu ada 40 subsektor yang akan memberi kontribusi itu. Tetapi sektor-sektor utamanya adalah sektor-sektor pertanian dalam artian umum juga itu memberikan kontribusi. Saya sengaja untuk menyinggung ini karena biasanya kota itu sektor pertaniannya sedikit, ya. Tetapi Bapak keliling kemarin itu banyak wilayah-wilayah yang memang basisnya pertanian. Kemudian banyak pesisir kita yang memang lapangan usahanya dalam perikanan, dan semuanya itu adalah sektor pertanian secara keseluruhan. Jadi urutan kedua dari penyumbang ekonomi makro daerah itu adalah sektor pertanian secara umum. Dan ini barangkali menjadi target besar kita. Kami dari akademi selalu mendorong bagaimana sektor ini banyak melibatkan lapangan kerja, yaitu potensinya masih lebih luas, bisa mengentaskan kemiskinan. Nah, jadi pertumbuhan eksklusif nanti akan kelihatan di sana. Pro-pur, pro-brut, pro-environment kita jaga. Itu, dan ada 10 indikator makro, saya kira sudah pasti akan dimonitor itu. Iya Pak, terima kasih Pak Wali. Kemudian indikator kepala daerah ada 20 indikator. Ya, saya kira juga saya tidak mengulangi, tapi kami dari akademisi senantiasa mengamati itu untuk menjadi mitra partner untuk bagaimana kita berpikir agar supaya tidak hanya eksekutif yang mengeksekusi program itu, tapi ada kajian-kajian akademiknya yang mengawal itu agar supaya tidak melenceng ke kanan. Nah, kemudian di dalam proses kami terus terang saja keterlibatan kami yang secara pribadi dan teman-teman di akademisi sangat intens sekali.
Pertama ada namanya kick off. Pertama sebelum kita bangun Serambang Kelurahan itu ada dulu namanya kick off. Kami juga diikutkan Pak. Diikutkan untuk bagaimana kita melihat secara menyeluruh tentang isu-isu besar kota ini pada posisi tahun perencanaan yang bersangkutan. Tentu kalau kita melihat isu-isu harus kita evaluasi dulu secara keseluruhan apa-apa yang sudah kita capai di belakang kita 2-3 tahun ke belakang yang ada di race 5 tahun RPJMD itu. Nah kita ini sudah masuk ke tahun ketiga, tentu 2 tahun ke belakang harus menjadi analisis dasar kita untuk mencapai existing kondisi pada saat merancang ke depan sehingga kita tidak keluar dari posisi yang kita mau start dari mana itu. Nah kemudian selalu kami ingatkan kepada teman-teman yang buat tolong agar supaya kebijakan-kebijakan yang sifatnya menjawab persoalan diusahakan agar sudah 2-3 langkah ke depan. Artinya bahwa merumuskan kebijakan itu yang nanti akan ada program kegiatan itu menjawab 2-3 langkah di depan. Itu bukan hanya 1 langkah, apalagi menjawab yang sudah dibelakang. Nah ini Pak yang kami dari akademis yang selalu ingatkan. Dan di bawah ini terjadi seperti itu, sehingga dinamika kehidupan, terutama kehidupan ekonomi, selalu sudah ada kebijakannya di depan, baru nanti bergerak stabil 2 tahun. Di tempat lain kadang-kadang justru kebijakannya itu dibijaksanai yang sudah tidak relevan dengan apa yang ter-existing kondisi di tahun yang bersangkutan. Ini saya kira juga menjadi inovasi di bidang formulasi kebijakan untuk bagaimana bau-bau ini dari perumusannya sudah lebih cerdas untuk melihat ke depan. Nah kemudian salah satu contoh tadi sebagai jalan lingkar luar itu sebenarnya itu adalah proyeksi menjawab problem besar kota untuk 3, 4, 5 tahun ke depan, jangka panjang. Bagaimana kota dengan postur seperti ini, kewilayahannya seperti ini, karakternya seperti ini, kemudian kita lihat bahwa dinamika pergerakan manusia di berbagai bidang itu pasti akan dinamis terus, termasuk kebutuhan untuk ruang-ruang terbuka untuk pemukiman dan seterusnya. Nah kalau tidak diatur dari sisi ada temuan inovasi yang sifatnya dari sisi transportasi akan mempermudah, memberi keamanan daripada masyarakat itu sendiri, kota itu sendiri ke depan, maka kita nanti akan bertumpuk di daerah ini yang bertingkat-tingkat seperti tabrak menabrak akan terjadi. Nah oleh karena itu kami dari awal dengan pemerintah sudah banyak berdiskusi tentang bagaimana jalan lingkar ini menjadi jalan pengurai untuk aktivitas yang terkait dengan daerah-daerah belakang agar supaya serbuan dari utara, dari timur, dari mana itu tidak langsung masuk kemudian mau ke barat sana lewat di kota yang seperti ini konturnya. Harus ada tangkapan awal dulu di luar sana baru terurai. Maka itu betul tadi Pak DPR bahwa dari lingkar luar itu nanti akan masuk ke dalam disesuaikan mau berapa sub-sub jalan pengurai itu yang masuk ke dalam kota ini sehingga sedikit terkurang beban yang nanti akan hiruk-pikuknya di dalam kota. Nah tentu saja proyeksi dari jalan lingkar luar ini bukan hanya sekedar inovasi secara fisik, tetapi juga ada nilai-nilai yang sebenarnya merancang itu. Ya karena Bau-Bau sebagai pusat peradaban Kesultanan Buton dulu ini penuh dengan nilai-nilai kesejarahan yang juga itu pembangunan non fisik yang harus beriringan dengan pembangunan fisik kota Bau-Bau ini. Banyak nilai-nilai Pak. Ya. Wali kota ini dibangun pada tahun berapa ini, tetapi bukan hanya dibangun daerah ini, tapi ada makna-makna untuk satu wilayah. Ini namanya paradigmata Pak. Jadi paradigmata ini ada identifikasi satu wilayah yang akan menjadi memori kolektif generasi kita ke belakang nanti yang ke depan nanti yang juga akan memberi inspirasi-inspirasi. Ada nilai-nilai di bawah itu. Nah ini peran-peran dari pemerintah daerah dengan kami akademisi untuk bukan hanya bangun fisiknya, tapi juga ada nilai-nilai yang bisa kita introduksi, kita terjemahkan kepada apa yang kita bangun secara fisik itu. Sehingga di belakang hari kota Bogor yang akan menjadi kota yang menyimpan banyak memori-memori bersejarah yang ketika pada saat itu nanti insya Allah nanti akan kita temukan namanya kota Bogor yang masih memelihara dari apa-apa yang ada seperti itu. Nah kemudian saya kira itu inovasi ya, dan inovasi saya kira masih banyak sub-sub inovasi yang terkait dengan jalan lingkar luar ini. Lingkar luar ini rencananya kan sebenarnya penghubung nanti di ujungnya sana dengan jalan penyambung antara Pulau Buton dan Pulau Muna. Kemudian di sini nanti akan ada 4 wilayah daerah tingkat 2 yang sebenarnya ini kita istilahkan dulu dengan apa Pak?
Bawa Pak Bari, bawa Pak Bari. Ya. Ini harus dilihat sebagai satu kesatuan perancangan wilayah yang tidak harus kita disiplin dengan batas-batas wilayah administrasi. Karena aktivitas ekonomi, sosial, budaya itu di lingkar satu bawah Pak Bari ini akan saling memasuki. Nah, sehingga inovasi jalan lingkar ini juga adalah salah satu solusi untuk bagaimana kelancaran, keamanan, kenyamanan dari warga yang bergerak terus-menerus ini untuk lebih aman masuk di Kota Bau-Bau. Lingkar luar juga saya kira Bau-Bau ini dengan masyarakatnya, ini adalah pusat peradaban Buton, masyarakatnya adalah masyarakat maritim, Pak. Jadi banyak diaspora orang Buton, barangkali sudah banyak penduduk asal-muasal orang Buton ini ada di luar, di Maluku, di Papua, di Kalimantan Timur, di Sumatera sana itu banyak, ya, dan juga banyak berhasil. Jadi saya kira saya bilang juga sama teman-teman, bagaimana ini mereka bisa datang berinvestasi di Bau-Bau. Nah, sehingga pasti akan lebih memilih kotanya asal-muasalnya sendiri untuk berinvestasi. Sehingga sumber-sumber yang bisa kita jadikan sebagai satu inovasi tadi itu bisa juga ada sub-sub inovasi lain yang mendukung dari inovasi yang kuat tadi. Jangan sampai inovasi tapi tidak ada kaitannya dengan sub-sub lain yang menjadi penarik ya dari sub-sub itu. Kota kami ini pesisirnya sudah keliling, Pak. Itu juga harus diinovasi sedemikian yang kaitannya dengan jalan lingkar luar ini. Ada 8 titik wilayah-wilayah yang memang kita harapkan Bau-Bau ini menjadi waterfront city atau kota yang menghadap ke depan 20 ke laut ya. Awal-awal kota ini terbangun kan ini di belakang, Pak, sehingga joroknya itu pesisir itu. Nah, ini juga saya kira rancangan jangka panjang yang hari ini kita posisikan Bau-Bau seperti ini. Sebenarnya posisi ini sudah dari awal terancang seperti itu, bahwa Bau-Bau ini adalah waterfront city di mana tiap-tiap wilayah hari ini kita jadikan ruang-ruang publik untuk tempat rekreasi, untuk tempat menikmati sarapan dan sebagainya. Nah, kemudian kota Bau-Bau ini adalah kota bertingkat. Karunia Tuhan diberikan kepada kota Bau-Bau ini, Pak. Ada 5 tingkat ini. Bau-Bau wali kota ini adalah tingkat yang ketiga ini. Bagaimana bisa kita mempertahankan view-nya seperti ini? Maka itu ada green belt-nya ini. Setiap kali satu tingkat itu ada jalannya yang di sebelah ke lautnya itu sudah dihijaukan. Nah, sehingga kota ini nanti akan menjadi kota khas, kota yang memanfaatkan anugerah ilahi dengan kontur-kontur seperti itu. Sekali lagi, inovasi jalan lingkar luar itu bukan hanya sekedar jalan lingkar luarnya, tapi koneksi dengan ruang-ruang lain yang bisa menjadi satu kesatuan perencanaan ke depan, terutama di 2022 ini, bagaimana kita konsisten untuk menjaga perencanaan ruang wilayah ini agar supaya kita tidak menabrak ruang-ruang yang kemudian justru menurunkan kualitas dari wilayah ini secara keseluruhan ke depan. Kolaboratif teknokratik, kami secara sudah dilibatkan juga Pak Wali. Ini salah satu contoh kami untuk ikut serta sebagai pelaksana, bukan hanya sebagai pemikir, sebagai teknokratik. Tahun ini atau dengan tahun yang lalu kami berkolaborasi dalam rangka bagaimana kita meningkatkan ketahanan pangan daerah dengan mencoba bagaimana hortikultura kita aquaponikan sehingga ada hasil karya penelitian dari akademik, dari perguruan tinggi, kemudian itu kita jadikan proyek untuk percontohan di daerah pertanian sana sehingga lahan sempit bisa dimanfaatkan secara lebih produktif, lebih efisien untuk itu. Sehingga jadi kami bukan hanya sekedar dari teknokratiknya, mikir-mikirnya untuk bagaimana kolaborasi itu terjadi dengan pemerintah daerah sebagai eksekutor, tapi juga pelaksanaan langsung juga seperti itu. Nah, sehingga saat ini sebenarnya pergeseran paradigma membangun perguruan tinggi bukan lagi terpisah, tapi kami di perguruan tinggi meneliti hasil penelitian itu bagaimana bermanfaat untuk masyarakat. Anak-anak kami yang kuliah bukan hanya kuliah di ruang kelas lagi, tapi kuliah di pertanian, kuliah di perikanan yang di basis-basis wilayah itu. Sehingga kolaborasi ini kita akan lakukan ke depan agar supaya utuh antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah. Nah, saya kira itu, barangkali mohon maaf kalau agak banyak atau keluar jalur barangkali, karena yang tadi diminta itu adalah capaian-capaian pembangunan. Tapi capaian pembangunan kami garansi bahwa kami diikutkan, Pak, di dalam menganalisa di bidang kinerja makroekonomi daerah. Ada 10 indikator itu. Kinerja kepala daerah yang ada 20 indikator
indikator itu kami dari akademisi didebatkan untuk bagaimana secara teknokratis, secara ilmiah, analisis akademiknya untuk supaya tidak terlalu melenceng keluar dari apa-apa yang diharapkan mencapai target sasaran dan tujuan sesuai dengan kinerja yang sudah ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.